Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Kiranya sehat semua ya anak ya. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah, kita hari ini berjumpa kembali di pagi hari yang cerah ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, menjadi pecinta Al-Quran yang toleran. Dengan saya Ibu Ummu Aiman Nasution, SPDI. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu untuk mengambil berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha, amin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya. Ini kitab-kitab Allah secara terperinci, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah yaitu mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan menurut istilah, kitab berarti sekumpulan wahyu yang diberikan kepada Rasul pilihan Allah melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup umat manusia. Secara ijmalis, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya terperinci, mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala secara terperinci seperti namanya, nama rasul penerimanya, dan nama lain sebagainya. Seorang muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW maupun kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul terdahulu. Iman kepada kitab terdahulu bukan berarti meyakini semua isi kandungan yang terdapat dalamnya. Akan tetapi, yang dimaksud dengan beriman kepada kitab terdahulu adalah hanya meyakini isi kandungan yang sesuai dengan Al-Quran saja. Adapun dalil Al-Quran yang menyatakan iman kepada kitab Allah terdapat pada surah Al-Ma'idah ayat 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yahrizuhum minadh-dhulumati 'alan nur bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab-kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan kitab-kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Surah anak-anak ibu, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan Rasul penerimanya ada 4, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat berarti hukum atau syariat pedoman untuk Bani Israel di Bukit Tur Sina menggunakan bahasa Ibrani. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Pedoman untuk Bani Israel dan Yahudi diturunkan di Yerusalem menggunakan bahasa Kibti. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, diturunkan pada abad ke-1 Masehi.
merupakan pedoman untuk kaum Nasrani. Diturunkan di Yerusalem menggunakan bahasa Suryani. Yang terakhir yaitu kitab kita yang saat ini yaitu Al-Quran, di mana diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu 611 sampai 631 Masehi, kepada Nabi besar kita Muhammad SAW sebagai pedoman untuk umat manusia. Diturunkan pertama kali di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, sebanyak 114 surah, 30 juz. Adapun pokok-pokok ajaran Al-Quran secara umum yaitu akidah, akhlak, ibadah, muamalah atau tata cara hubungan sesama manusia. C. Menjadi generasi pecinta Al-Quran. Adapun bukti keimanan terhadap Al-Quran dapat kita lihat dari kecintaan seseorang terhadap Al-Quran. Baca Al-Quran, tangga pertama dalam mencintai Al-Quran. Merenungkan maknanya, membangun kesadaran dalam diri agar terdorong untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa diamalkan, Al-Quran tidak akan bermakna secara maksimal. Adapun capaian akhir, cintaan dan keimanan seseorang terhadap Al-Quran bisa dilihat dari perilaku kita sehari-hari. Apakah perilaku kita itu mencerminkan isi kandungan Al-Quran atau bertentangan dengan? Seseorang yang mencintai Al-Quran pasti akan memiliki akhlak terpuji. Bagian D, hubungan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah dapat diwujudkan dalam perilaku yang saling menghargai perbedaan, saling menghormati antara sesama, saling bekerja sama. Rasulullah SAW sudah mencontohkan kerukunan hidup antar umat beragama melalui kisah Rasulullah di Madinah yang hidup di tengah masyarakat Yahudi dan Nasrani dengan saling menghormati dan tanpa mengganggu agama masing-masing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih untuk anak ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.